Di sebuah kerajaan bernama Aramaya, yang terletak jauh di utara dan dikelilingi oleh salju abadi, hiduplah seorang gadis bernama Saira, putri tunggal dari Raja Al-Karim dan Ratu Samira. Sejak kecil, Saira dikenal sangat cantik, cerdas, dan berbakat. Semua orang di istana mengaguminya. Namun, pujian demi pujian yang terus-menerus ia terima perlahan menumbuhkan benih kesombongan dalam hatinya. Ketika usianya menginjak 17 tahun, Saira mulai merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun, termasuk orang tuanya sendiri. Ia sering berkata, "Tanpa aku, kerajaan ini akan suram. Ayah dan ibu hanyalah bayang-bayang masa lalu. Akulah masa depan." Raja dan ratu yang bijak mencoba menasihatinya, tetapi Saira menolak mendengar. "Aku bukan lagi anak kecil yang harus dinasehati. Jika kalian bijak, serahkan saja kerajaan ini padaku," katanya dengan mata menyala penuh kesombongan. Yang lebih menyakitkan, Saira mulai durhaka kepada ibunya. Ia membentak, menghina, bahkan pernah melempar piala emas ke arah sang ratu saat tak setuju dengan keputusannya. Sang raja pun mulai khawatir. Sang petapa dan kutukan. Suatu hari, datanglah seorang petapa tua ke istana. Ia berpakaian lusuh, berjanggut panjang, dan membawa tongkat kayu. Ia meminta untuk bertemu Putri Saira. "Wahai Putri Aramaya, aku datang untuk mengingatkan. Kesombongan akan menjatuhkanmu, dan kedurhakaan akan menghancurkanmu." Saira hanya tertawa. "Lihat dirimu. Kau hanya pengemis tua. Bagaimana bisa aku mendengarkan orang sepertimu?" Petapa itu menunduk sedih. "Jika kau tak mau mendengar kata-kata orang bijak, maka biarlah pengalaman menjadi gurumu." Dengan lirih, sang petapa berucap, "Kau akan kehilangan segalanya. Kecantikanmu, kehormatanmu, bahkan ingatanmu akan siapa dirimu." Lalu ia menghilang di tengah kabut. Kejatuhan Putri Saira. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terjadi hal aneh. Setiap cermin yang digunakan Saira tidak lagi memantulkan wajahnya. Ia hanya melihat bayangan kabur. "Pelayan!" "Cerminnya rusak," bentaknya. Namun semua cermin memperlihatkan hal yang sama. Lalu perlahan, kulitnya yang halus berubah pucat, rambutnya rontok satu demi satu, dan wajah cantiknya mengeriput seperti nenek-nenek. Ia ketakutan dan berlari ke kamar ayahnya. Tetapi yang ia temui hanyalah kekosongan. Saira mencoba berbicara dengan pelayan, penjaga, bahkan rakyat, tapi tak seorang pun mengenalnya. Semua memandangnya sebagai orang asing. Ia pun terusir dari istana, tertatih berjalan melewati salju dan badai. Dalam kondisi yang sangat lemah, ia tiba di sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Di sanalah ia tinggal selama bertahun-tahun, hidup sebagai orang tua renta tanpa nama, tanpa kekuatan, dan tanpa kebanggaan. Ia tak lagi ingat siapa dirinya. Setiap malam, ia bermimpi melihat sosok perempuan muda sombong dan keras kepala, tapi tak tahu bahwa itu adalah dirinya sendiri di masa lalu. Akhir dan penyesalan. Suatu malam, ketika salju turun sangat lebat, seorang wanita tua mengetuk pintu pondoknya. Ia membawa roti dan selimut hangat. "Terimalah ini," katanya lembut. Wanita itu memandang Saira dalam-dalam. "Kau akhirnya belajar tentang rendah hati, ya, nak?" Saira meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Dalam hati kecilnya yang hancur, ia merasa sangat bersalah dan kehilangan. Petapa tua muncul kembali dalam mimpi malam itu dan berkata, "Kutukan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyadarkan. Ketika kau benar-benar bertobat, ingatanmu akan kembali."
Saira terbangun dengan tubuhnya kembali muda. Ia menangis, bersujud, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia kembali ke istana dengan hati rendah diri, meminta maaf kepada orang tuanya. Dan kerajaan Aramaya menyambut sang putri yang telah berubah. Ia menjadi pemimpin yang bijak, penuh kasih, dan tak pernah lagi menyombongkan diri.